sebuah kisah yang berjudul Di Balik Pesugihan Bapak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepeninggal ayah yang penuh dengan misteri kala itu, Asi yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara itu diminta untuk memegang usaha dagang yang selama ini dikelola oleh mendiang ayah dan ibunya. Sebuah toko serba ada yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari di daerah padat penduduk itu menjadi warisan bagi Asi dan ketiga saudara kandungnya. Toko besar dengan omset penjualan yang terbilang sangat baik itu diserahkan sepenuhnya kepada Asi yang hanya lulus sekolah menengah atas. Hal itu telah disepakati baik oleh Asi maupun ketiga kakaknya yang bernama Dewo, Nugroho dan juga Ranti. Toko serba ada yang dirintis oleh Pak Mansur dan Bu Harti itu awalnya hanyalah sebuah toko kelontong biasa. Tapi toko itu terbilang sangat ramai pembeli dan dengan cepat berkembang sangat pesat. Hingga Pak Mansur dan Ibu Harti mampu mencukupi kebutuhan keluarganya serta membiayai pendidikan keempat anaknya hanya dari penghasilan yang mereka dapat dari warung besar tersebut. Seingat Asi, kedua orang tuanya itu memulai usaha warungnya setelah mereka pindah dari rumah kecil yang mereka miliki ke sebuah rumah yang mereka kontrakan yang mereka sewa dari hasil penjualan rumah sebelumnya. Sebelum memiliki sebuah warung paling besar dan paling lengkap di daerah tersebut, Pak Mansur dikenal sebagai maklar tanah yang menjadi perantara orang-orang yang ingin menjual atau membeli tanah. Karena merasa jika pekerjaannya itu tidak memiliki penghasilan tetap, Pak Mansur pun memilih menjual rumah kecil yang merupakan warisan satu-satunya dari orang tua Pak Mansur sendiri. Keputusan itu awalnya sempat ditentang oleh Bu Harti, tapi karena sebuah alasan yang baik akhirnya Bu Harti setuju untuk menjual rumah warisan tersebut dan menggunakan hasil dari penjualannya sebagai modal usaha. Dengan modal yang ada di tangan, Pak Mansur mulai merencanakan usaha yang telah lama dia impikan. Bersama Bu Harti, mereka memutuskan untuk membuka sebuah warung kelontong di pinggir jalan yang cukup ramai. Mereka yakin dengan banyaknya kenalan dari supplier barang yang dimiliki oleh Pak Mansur, usaha itu akan menjadi awal yang baik bagi mereka. Setelah mendapatkan rumah kontrakan yang berada di tepi jalan ramai itu, Pak Mansur dan Bu Harti pun memulai usahanya. Dan selain memiliki tempat yang strategis, warung kelontong yang diberi namai Warung Asi itu mulai ramai pembeli karena juga tidak memiliki saingan lainnya. Asi yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar pun mulai merasakan kehidupan yang baik seiring perkembangan pesat pada usaha milik kedua orang tuanya itu. Begitu juga dengan ketiga kakaknya. Mereka semua hidup serba berkecukupan hingga mampu mengenyam pendidikan yang tinggi. Akan tetapi ada imbas yang harus ditanggung oleh Asi di masa depannya. Ketika Asi memasuki usia 15 tahun, dia mulai merasakan adanya hal-hal aneh di rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha itu. Di usia remajanya itu, Asi mulai mudah merasakan keanehan-keanehan pada dirinya. Dan hal itu membuatnya merasa sangat tertekan sekali kala itu. Setelah 5 tahun menempati rumah kontrakan yang disewanya, Pak Mansur pun akhirnya mampu membeli rumah tersebut. Setelah pemiliknya jatuh sakit dan meninggal dunia, Pak Mansur pun lalu merenovasi rumah tersebut dan merubahnya menjadi bangunan 2 lantai yang cukup bagus. Dan setelah rumah tersebut selesai direnovasi, saat itulah Asi mulai menemukan banyak kejanggalan dan keanehan yang membuatnya mulai ketakutan. Semua hal yang dialami Asi berawal pada satu kejadian, di mana malam itu Asi yang diminta menjaga toko serba ada yang lebih besar dari sebelumnya itu melayani seorang pembeli yang terlihat asing bagi Asi. Pembeli itu adalah seorang perempuan tua yang menggunakan kebaya hitam dan selendang berwarna kuning yang dikerudungkan di kepalanya. Walau Asi belum pernah melihat perempuan tua itu, tapi Asi merasa dia seperti telah lama mengenalnya. Dan ketika sosok perempuan itu mendekati Asi dan hendak membayar barang belanjaannya, perempuan itu mengatakan sesuatu yang terdengar membingungkannya. "Maaf, emak baru bisa datang sekarang, cu. Ternyata kamu sudah besar ya," ujar sosok perempuan tua itu sambil tersenyum. Asi yang tidak menghiraukan apa yang dikatakan perempuan tua itu pun hanya membalas senyum sang nenek sambil menerima selembar uang 10 ribuan lusuh yang digunakan untuk membayar barang yang dibelinya. "Mata kamu itu indah sekali, cu.
Dan karena mata itu, kamu akan melihat apa yang seharusnya tidak terlihat olehmu. Imbu sosok perempuan tua itu sambil tersenyum dan membalikkan tubuhnya dan langsung pergi meninggalkan Asih sendiri. Setelah Pak Mansur menutup toko miliknya, Asih pun diminta untuk segera beristirahat. Dan saat sedang sendiri di kamarnya yang berada di lantai 2 itulah, Asih mulai merasakan kejadian aneh dan kejanggalan yang membuatnya menghentikan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya itu. Dia mulai merasa ada yang mengawasinya. Dengan terlihatnya kelebatan bayangan hitam yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara-suara aneh pun mulai terdengar. Suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri dan bisikan-bisikan lembut yang tidak bisa dipahami asalnya mulai membuat Asih merasa tidak nyaman. Asih mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia berpikir mungkin hal itu hanya akibat dari kelelahan saja. Asih yang semakin sering mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya itu akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang dialaminya kepada kakak perempuannya yang bernama Ranti. Usia Ranti hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari Asih, membuat mereka selalu dekat satu sama lain. Ranti dikenal sebagai sosok yang tenang dan mau mendengar segala keluh kesahnya, membuat Asih berharap dengan menceritakan segala yang dialaminya, dia bisa mendapatkan saran atau setidaknya rasa lega setelah berbicara. Ranti pun mendengarkan dengan seksama tanpa memotong cerita Asih. Dia memperhatikan bagaimana adiknya semakin terlihat cemas dan ketakutan setiap kali menceritakan keanehan yang dialaminya. Setelah Asih selesai bercerita, Ranti terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. "Kalau kakak ceritakan ke bapak atau ibu, bagaimana dek?" tanya Ranti kepada Asih yang membuat Asih menggelengkan kepalanya perlahan. "Kakak janji dek, kakak akan memastikan kalau bapak sama ibu gak akan marah," balas Ranti yang tahu betapa kerasnya kedua orang tua mereka. Ranti kemudian mencoba menenangkan Asih, meskipun dalam hatinya dia juga merasakan keanehan dari cerita tersebut. Dia menyarankan Asih untuk melakukan beberapa hal yang mungkin bisa membantu, seperti berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Namun Ranti juga mengingatkan Asih untuk tetap berpikiran jernih dan tidak terlalu larut dalam ketakutan. Terkadang rasa takut bisa memperburuk keadaan, membuat hal-hal yang sebenarnya biasa saja menjadi terasa lebih menyeramkan. Ranti berjanji akan menemani Asih dan akan tidur bergantian di kamar mereka masing-masing yang sama-sama ada di lantai 2. Walaupun Asih terus mencoba menyembunyikan ketakutannya akan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, tapi lambat laun Pak Mansur dan Bu Harti pun mengetahui hal itu. Walau terlihat agak kesal, tapi Pak Mansur mencoba untuk mengetahui lebih dalam lagi akan apa yang telah dialami oleh anak bungsunya itu. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi pada suatu malam Pak Mansur dan juga Bu Harti langsung membawa Asih ke rumah seorang sesepuh yang merupakan orang pintar sekaligus merupakan guru spiritual dari Pak Mansur sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan mobil pribadinya, Pak Mansur, Bu Harti dan juga Asih sampai di sebuah daerah terpencil yang sangat sepi. Seingat Asih, malam itu adalah malam bulan purnama, karena di sebuah tempat yang belum dialiri listrik itu terlihat jelas diterangi sinar bulan yang menawan tapi terkesan menakutkan. Setelah Pak Mansur menceritakan apa yang telah dialami oleh Asih, sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian khas serba hitam itu langsung mendekat ke arah Asih yang meminta Asih memejamkan kedua matanya. Asih yang menuruti permintaan dari lelaki tua yang dipanggil Mbah Tarman itu, lalu mengusap wajah Asih setelah beberapa kali meniupnya. Asih yang masih tidak mengerti mengapa dia dibawa ke rumah Mbah Tarman kala itu, mulai merasakan tenang setelah seorang ahli spiritual itu membacakan mantra, lalu meniup wajahnya beberapa kali hingga mengusapnya. Bisikan-bisikan yang terkadang terdengar sangat mengganggu itu perlahan tapi pasti menghilang dari pendengaran Asih, dan perasaannya pun menjadi lega. Seperti sebelumnya, setelah semua rasa takut dan rasa khawatir yang dirasakannya menghilang, setelah pulang dari rumah Mbah Tarman, kehidupan Asih kembali seperti biasa. Gangguan-gangguan yang sebelumnya sering dia alami seakan hilang tanpa jejak, memberikan kesan bahwa semuanya sudah berakhir. Asih bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, menjalani hari-harinya tanpa perasaan takut atau cemas seperti yang sering menghantui pikirannya beberapa minggu terakhir. Meski begitu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Asih merasa ada hal yang belum dia pahami sepenuhnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun rasa takut dan keraguan untuk mengetahui lebih dalam membuatnya memilih untuk tidak bertanya kepada orang tuanya.
Asi merasa mungkin ada alasan mengapa mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia pun memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan semuanya berlalu. Seiring berjalannya waktu, Asi semakin jarang memikirkan kejadian-kejadian aneh yang pernah dialaminya. Kesehariannya kembali normal, dan dia mulai fokus pada hal-hal lain yang lebih penting dalam hidupnya. Namun di balik ketenangan itu, Asi tidak sepenuhnya tenang. Dia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang merasa belum sepenuhnya pulih. Tapi Asi menahan diri, memilih untuk menjaga kedamaian yang baru saja kembali ke kehidupannya, daripada harus membuka kembali luka yang belum sembuh. Beberapa tahun berlalu dari kejadian-kejadian aneh yang pernah dialaminya, Asi kembali mendapati hal serupa. Dan saat itu, dirinya dibuat terkejut dengan penampakan-penampakan yang dilihatnya. Karena saat itu Asi sudah beranjak dewasa, dia lebih bisa menahan diri dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dia alami. Beberapa temannya mengatakan jika kemungkinan Asi memiliki indera keenam yang sudah terbuka, dan mereka pun menyarankan agar Asi mencari seorang guru yang mampu membimbingnya agar dia mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Teman-teman Asi pun sudah memberitahu jika ada seseorang yang mengerti akan hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Tapi saat itu Asi masih ragu untuk menuruti apa yang teman-temannya sarankan. Hingga suatu ketika Asi pun mengalami sebuah mimpi yang menurutnya sangat janggal sekali. Dan akhirnya mimpi itu pun menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Sebelum mendiang ayahnya jatuh sakit, Asi sempat bermimpi jika sang ayah akan mengalami sebuah kejadian mengenaskan, dan hal itulah yang menyebabkan kematiannya. Mimpi buruk itu sempat ingin diceritakannya pada Pak Mansur dan juga Bu Harti. Tapi lagi-lagi Asi tidak memiliki keberanian yang cukup. Asi takut jika ayah dan ibunya akan memarahinya jika kembali menceritakan hal-hal yang di luar nalar manusia itu. Asi pun menyimpan mimpinya dalam hati. Mimpi buruk yang datang tiba-tiba itu seperti bayangan gelap yang menyelimuti pikirannya. Dalam mimpi itu, dia melihat ayahnya terjatuh dalam kecelakaan yang mengenaskan. Sesuatu yang terjatuh mengerikan untuk dibayangkan. Gambar-gambar itu begitu nyata dan begitu jelas, seolah-olah mimpi itu adalah cerminan dari masa depan yang tidak bisa dihindari. Selama beberapa hari mimpi itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali melihat ayahnya, Asi merasa dihantui oleh rasa bersalah dan kecemasan yang tidak tertahankan. Dia tahu bahwa dia harus mengatakan sesuatu untuk memberi peringatan, atau setidaknya menceritakan mimpi itu kepada ayahnya langsung atau kepada ibunya. Tapi ketakutan akan perangai kasar dari Pak Mansur akhirnya membuat Asi tetap diam. Asi yang melihat kejadian itu pun menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Dia sama sekali tidak menyangka jika kejadian yang dilihatnya dalam mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Akibat kecelakaan itu Pak Mansur pun jatuh sakit. Asi yang merasa sangat bersalah atas kejadian itu mulai merasa kehampaan yang besar dalam dirinya karena tidak memiliki keberanian untuk menghindari kecelakaan yang dialami oleh sang ayah. Kesehatan Pak Mansur pun semakin hari semakin memburuk, dan rasa takut Asi berubah menjadi kepedihan yang tidak tertahankan. Dalam kesendiriannya, dia terus merasa bersalah karena tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara. Andai saja saat itu dia berani mengambil resiko menghadapi kemarahan sang ayah, mungkin mimpi itu mungkin bisa dihindari dan sehingga ayahnya tetap selamat. Saat ayahnya terbaring lemah di ranjang, Asi hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang ayah dengan erat, berharap bisa menyampaikan semua yang selama ini dia simpan di dalam hatinya. Namun, kata-kata itu tidak pernah keluar. Hanya air mata yang mengalir perlahan di pipinya, membawa penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya bersama ayahnya semakin menipis, dan ia harus menerima kenyataan bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur atau bayangan buruk di malam hari. Tapi semua itu adalah sebuah peringatan yang tidak pernah diungkapkan. Waktu terus berjalan, seolah mengejar detik-detik terakhir yang dimiliki Asi bersama ayahnya. Dalam kesedihan mendalam yang dirasakannya itu, hanya terdengar nafas sang ayah yang berat dan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Asi duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang dulu selalu terasa kuat dan hangat, namun kini terasa begitu rapuh. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan-kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Sekarang, Asi ingin membalas semua itu, ingin melindungi ayahnya dari bayangan kelam yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Tapi kata-kata yang ingin dia ucapkan, serta peringatan yang selama ini dia pendam, terasa tersangkut di tenggorokannya.
Setiap kali Asi mencoba untuk berbicara, yang keluar hanya isak tangis yang penuh kesedihan. Seakan semua perasaan itu terlalu berat untuk diungkapkan. Apa yang dialami Asi sama persis dengan mimpi yang dialaminya. Walau Asi tahu bahwa waktu ayahnya tidak akan lama lagi, tapi dia tetap merasa sangat khawatir dan sangat sedih. Hingga akhirnya wajah Asi menunduk, memandang wajah ayahnya yang kini tampak begitu tenang, seolah tidak merasakan apa yang sedang terjadi. Semuanya sama persis seperti mimpi yang dialaminya itu. Di saat kesedihan yang dia rasakan, penyesalan pun mulai datang menggerogoti hatinya dan terus menyalahkan dirinya sendiri karena dia telah gagal sebagai seorang anak. Gagal untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa mengubah nasib dan kehidupan keluarganya. Dalam diamnya air mata terus mengalir di pipinya. Setiap tetes terasa membawa kepedihan yang mendalam, seolah mengalirkan semua perasaan yang tidak terkatakan. Asi tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir, tetapi di sudut hatinya yang paling dalam ada rasa bersalah yang tidak bisa dihapus. Mimpi yang selama ini hanya dianggap sebagai bunga tidur, kini terasa seperti beban yang harus dia tanggung selamanya. Setelah kepergian Pak Mansur, rumah yang ditempati Asi dan Bu Harti serta Ranti berubah menjadi tempat yang penuh dengan kesunyian yang mencekam. Kehilangan ayahnya meninggalkan luka yang dalam di hatinya, namun rasa duka itu tidak datang sendirian. Bersamaan dengan itu, Asi mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang berada di luar jangkauan logika manusia. Kelepatan bayangan-bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, bergerak cepat seperti bayangan hantu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Asi berada di toko serbaguna milik orang tuanya, dia sering merasa seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangnya, mengamati setiap gerak-geriknya. Namun setiap kali dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Kejadian itu terjadi berulang kali hingga membuatnya merasa tidak nyaman berada di toko sendirian. Bahkan saat pelanggan datang dan pergi, Asi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikan. Ketakutan itu semakin nyata saat Asi berada di dalam kamarnya. Tempat yang seharusnya menjadi pelarian dari semua kegelisahan dari luar, malah menjadi tempat yang sangat menakutkan bagi Asi. Saat itu, malam-malamnya terus dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang samar. Suara-suara itu terdengar seperti suara manusia, namun tidak jelas maknanya dan sulit dipahami. Suara itu seolah datang dari tempat yang jauh dan terkadang hanya terdengar seperti suara dengungan. Meski mencoba menenangkan diri, Asi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa suara-suara itu semakin sering terdengar. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, suara-suara itu justru semakin keras, membuatnya terjaga dalam ketakutan yang tidak berujung. Pada suatu malam saat bisikan-bisikan itu menjadi semakin jelas, Asi mendapati dirinya diliputi oleh rasa dingin yang aneh, seolah-olah udara di sekelilingnya membeku. Dia merasakan kehadiran dari sosok makhluk yang begitu dekat, namun tidak dapat dilihatnya. Dalam ketakutan yang memuncak, Asi mencoba berdoa, mengharap ketenangan dan perlindungan. Namun, bahkan doanya terasa terhenti di tenggorokan, tercekik oleh rasa takut yang begitu kuat. Setelah berhari-hari terjebak dalam ketakutan dan kegelisahan yang terus-menerus, Asi merasa bahwa ia tidak bisa lagi menanggung beban itu sendirian. Gangguan yang dialaminya semakin sering terjadi, membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Dia tahu bahwa dia harus mencari bantuan atau setidaknya berbagi beban ini dengan seseorang yang dia percayai. Dengan hati yang berat, Asi memutuskan untuk menceritakan semua yang dialaminya kepada Bu Harti dan juga Ranti. Di malam hari yang tenang itu, setelah toko serbaguna tutup dan rumah kembali dalam keheningan, Asi memberanikan diri untuk berbicara. Dia memanggil Bu Harti dan Ranti ke ruang keluarga, tempat yang dulu sering menjadi pusat berkumpulnya keluarga mereka. Ketika ketiganya sudah duduk bersama, Asi mulai menceritakan semua kejadian aneh yang kembali dialaminya sejak kematian Pak Mansur. Dia bercerita tentang kelebatan bayangan-bayangan yang sering ia lihat di sudut-sudut rumah, terutama di toko serbaguna dan di dalam kamarnya sendiri. Bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok yang tidak jelas, bergerak cepat dan selalu menghilang saat ia mencoba melihatnya lebih dekat. Asi juga menceritakan tentang bisikan-bisikan yang sering ia dengar. Suara-suara samar yang seolah datang dari tempat yang jauh, tetapi cukup jelas untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ranti pun langsung meminta ibunya untuk membawa Asi ke rumah Mbak Tarman. Dia merasa sangat khawatir dengan adik perempuannya itu, terlebih lagi kini tidak ada sang ayah yang menjadi tempat mereka mengadu. Tanpa ragu Bu Harti pun
menyetujui permintaan Ranti untuk membawa Asih ke rumah Mbak Tarman. Dia juga merasa khawatir dan tidak ingin melihat putrinya semakin terpuruk dalam ketakutan. Segera mereka bersiap-siap dan mengajak Asih untuk pergi. Asih yang masih diliputi kecemasan merasa sedikit lega ketika melihat bahwa orang-orang terdekatnya siap membantunya menghadapi situasi ini. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Mbak Tarman dan istrinya yang bernama Mbok Ina. Keduanya terlihat sangat ramah dan juga terasa memberi ketenangan. Wajah Mbak Tarman yang penuh keriput terlihat sangat bijaksana dan kedua matanya memancarkan keteduhan seolah mengerti apa yang sedang dialami oleh Bu Harti, Ranti dan juga Asih. Tanpa banyak berkata-kata, Mbak Tarman langsung mengerti bahwa ada masalah serius yang perlu diselesaikan. Dia pun mengajak mereka masuk ke dalam rumah dan mendengarkan dengan seksama cerita dari Asih, Bu Harti dan Ranti. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, Mbak Tarman mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa apa yang dialami Asih bisa jadi adalah akibat dari gangguan dari makhluk gaib. Namun dia juga mengatakan jika mata batin Asih sudah terbuka sejak lama, hingga Asih mampu melihat, mendengar, serta merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk tidak kasat mata. Mbak Tarman memutuskan untuk melakukan ritual sederhana di rumah Bu Harti dan juga menutup kembali mata batin Asih. Mata batin yang selama ini terbuka tanpa kendali dan mengundang gangguan dari makhluk gaib itu memang harus ditutup walaupun tingkat kesulitannya sangat tinggi. Selain itu Mbak Tarman juga akan mencari penyebab terbukanya mata batin Asih ketika ritual dilakukan nanti. Pada hari yang telah ditentukan, Mbak Tarman pun datang ke rumah Bu Harti dengan membawa beberapa perlengkapan untuk ritual tersebut. Dia membawa dupa, kemenyan, bunga-bunga, dan air suci yang sudah didoakan. Sebelum memulai, Mbak Tarman meminta Asih, Bu Harti, dan Ranti untuk tenang dan fokus, serta menyingkirkan rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Dia menjelaskan bahwa ritual ini tidak hanya tentang menutup mata batin, tetapi juga tentang membersihkan energi negatif yang mungkin ada di sekitar rumah dan diri Asih. Saat Mbak Tarman memulai ritual untuk menutup kembali mata batin Asih, suasana di rumah terasa berbeda dari sebelumnya. Aroma dupa dan kemenyan mulai mengisi ruangan dan doa-doa yang dilantunkan Mbak Tarman bergema lembut di udara. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa kali ini. Sejak langkah pertama Mbak Tarman memasuki rumah, dia sudah merasakan kehadiran energi yang kuat dan tidak bersahabat. Seolah ada sesuatu yang menolak kehadirannya di tempat itu. Mbak Tarman melanjutkan ritual dengan tenang, tetapi semakin dalam dia melangkah dalam proses ritual itu, semakin kuat pula perlawanan yang dia rasakan. Hingga tiba-tiba saja angin dingin berembus kencang di dalam ruangan yang berada di lantai 2 itu. Padahal semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Asih dan Bu Harti serta Ranti mulai merasakan kegelisahan dan ketakutan. Lampu-lampu di rumah mulai berkedip-kedip dan bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di sudut-sudut ruangan. Saat Mbak Tarman melantunkan doa yang lebih kuat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atap rumah Bu Harti. Di sana terasa seperti ada sesuatu yang berat bergerak di atasnya. Bu Harti dan Ranti bisa merasakan tekanan yang sangat berat di sekeliling mereka. Asih yang selama ini hanya diam dalam ketakutan, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia bisa merasakan kehadiran sosok yang sangat kuat, yang jelas-jelas tidak menginginkan ritual ini dilakukan. Mbak Tarman tetap tenang meski merasakan perlawanan ini. Dia tahu bahwa ada makhluk gaib yang berusaha mempertahankan kekuatannya di rumah itu, karena mereka memiliki kepentingan yang belum terpenuhi atau karena terikat oleh sesuatu yang belum diketahuinya. Dengan tekad yang kuat, Mbak Tarman terus berusaha melumpuhkan energi besar dari sosok makhluk gaib yang sangat kuat itu. Ketika Mbak Tarman dapat menguasai keadaan, suara gemuruh pun tiba-tiba berhenti. Angin dingin yang tadi berembus mendadak hilang dan bayangan-bayangan itu lenyap secepat mereka muncul. Suasana di rumah berubah drastis, menjadi tenang dan damai kembali. Dengan nafas yang sedikit berat, Mbak Tarman mengakhiri ritual tersebut dan langsung mengutarakan apa yang telah diketahuinya pada Bu Harti. Sementara itu Ranti dan Asih diminta untuk menyiapkan hidangan makan malam mereka. Entah apa yang telah dikatakan Mbak Tarman kepada Bu Harti kala itu, Asih juga Ranti tidak mengetahui. Perbincangan yang sepertinya memang sengaja disembunyikan oleh Mbak Tarman agar Asih dan Ranti tidak mengetahuinya. Setelah ritual selesai, Mbak Tarman duduk dengan tenang. Namun jelas dia merasakan kelelahan yang luar biasa setelah menghadapi perlawanan yang begitu kuat. Namun Mbak Tarman meyakinkan mereka, khususnya Asih, jika ritual telah selesai dan berhasil. Meskipun ada perlawanan,
Mata batin Asi pun kini telah tertutup dengan lebih kuat dari sebelumnya. Gangguan-gangguan yang dialami Asi pun seharusnya tidak lagi terjadi. Tetapi Mbak Tarman juga mengingatkan agar mereka tetap waspada dan menjaga keseimbangan spiritual di rumah tersebut. Asi merasa lega meski masih sedikit khawatir. Dia sangat berterima kasih kepada Mbak Tarman atas bantuannya yang luar biasa itu. Asi percaya bahwa dengan keteguhan hati dan doa yang terus-menerus, dia bisa melindungi diri dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Setelah Mbak Tarman berhasil menutup mata batin Asi dan mengusir gangguan gaib dari rumah mereka, kehidupan Asi perlahan-lahan kembali normal. Hari-hari yang penuh ketakutan dan kecemasan kini tergantikan oleh ketenangan yang lama dirindukan. Asi bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dibayangi rasa takut. Dan suara-suara aneh yang dulu sering menghantui pikirannya kini tidak lagi terdengar. Kelebatan bayangan pun lenyap, seolah-olah dunia yang tidak terlihat itu kembali tertutup rapat darinya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian Bu Harti mengalami sebuah penyakit aneh yang membuat tubuhnya lemah, sehingga dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Kejadian-kejadian aneh pun kembali menghampiri Asi. Kala itu apa yang dialami Asi lebih menakutkan dan lebih mencekam dari dua kejadian sebelumnya. Malam itu Asi terbangun dengan tiba-tiba. Setelah dia mendapatkan mimpi buruk yang masih sangat jelas membekas di dalam pikirannya. Di dalam mimpinya, Asi melihat Bu Harti dalam kondisi tidak berdaya dan hanya terbaring lemah di tempat tidur kamarnya. Di sekeliling Bu Asi terlihat beberapa sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan yang terlihat seperti sedang menyakiti tubuh Bu Harti. Sosok makhluk bertubuh kurus dengan rambut panjang dan pakaian lusuh serba hitam menatap tajam ke arah Asi, seolah memberi isyarat jika Asi harus menjauhi tempat itu. Karena merasa sangat ketakutan, Asi pun terbangun dengan nafas tersegal-segal dan detak jantung yang tidak beraturan. Hawa dingin yang tidak wajar pun seketika datang menyelimuti kamarnya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut kamar. Awalnya hanya terdengar samar, seperti hembusan angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Namun, semakin lama suara itu berubah menjadi bisikan yang jelas, seakan ada sesuatu yang berbisik tepat di telinganya. Asi mencoba mengabaikannya, menutup telinga dengan kedua tangan, berharap semua itu hanyalah imajinasinya. Namun, bisikan itu semakin keras, mengisi ruang kosong dalam pikirannya dengan ketakutan yang tidak terkendali. Dia merasa hawa dingin semakin menebal, merasuk ke dalam kulitnya seperti sentuhan tangan yang tidak terlihat. Tidak hanya itu, tiba-tiba saja di tengah kegelapan, dia mulai melihat kelebatan-kelebatan bayangan yang bergerak cepat. Dalam kegelapan yang hampir sempurna itu, bayangan-bayangan tersebut seolah memiliki bentuk yang tampak seperti sosok manusia yang mengambang di atas permukaan lantai kamarnya. Asi berusaha bangkit dan ingin berlari keluar dari dalam kamarnya, namun tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berada di atas tempat tidurnya. Ketakutan Asi pun sudah mencapai puncaknya ketika sosok-sosok makhluk gaib itu semakin mendekat. Dalam keputusasaannya itu, Asi hanya bisa memejamkan mata sambil terus berharap jika semua itu akan segera berakhir. Hingga akhirnya Asi merasa jika dia tidak mampu lagi menghirup udara dan perlahan-lahan kesadarannya pun menghilang. Asi terbangun dengan terengah-engah. Nafasnya masih berat akibat rasa takut yang mencekam dari kejadian yang dialaminya sebelumnya. Dia merasa tubuhnya sangat lelah sekali, seolah baru saja melewati sebuah mimpi buruk yang begitu nyata. Namun ketika Asi membuka kedua matanya, dia menyadari bahwa ibunya telah berada di sampingnya dengan wajah cemas dan penuh kekhawatiran. "Asi, bangun nak, kamu kenapa?" tanya Bu Harti yang terdengar samar, namun jelas menggambarkan kegelisahan yang mendalam. Asi yang masih setengah terjaga berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Kamar yang tadinya gelap kini diterangi oleh sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela di kamarnya. Dia menatap wajah ibunya yang penuh kecemasan, dan perlahan-lahan ingatan tentang kejadian aneh malam tadi mulai kembali dan mengganggu pikirannya. Asi mimpi buruk lagi, Bu, dan Asi mulai mendengar dan melihat lagi suara-suara dan juga kelebatan-kelebatan bayangan di kamar ini. Itu hanya mimpi, nak. Bukankah Mbak Tarman mengatakan jika mata batinmu sudah tertutup dan juga saat ini tidak ada lagi makhluk-makhluk tidak kasat mata di rumah ini? Balas Bu Harti mencoba menenangkan putri bungsunya itu. Beberapa hari setelah Asi mengalami mimpi buruk dan juga gangguan dari makhluk-makhluk astral tidak kasat mata itu, kondisi kesehatan Bu Harti pun terlihat menurun.
Dia mengeluhkan sakit di seluruh bagian tubuhnya dan rasa sakit itu terasa seperti tertusuk benda tajam. Rasa sakit yang dialami oleh Bu Harti itu tampak tidak wajar, seolah-olah berasal dari sumber yang tidak dapat dijelaskan. Dokter yang mereka datangi hanya bisa memberikan obat penghilang rasa sakit, namun obat-obatan tersebut hanya menghilangkan rasa sakit untuk sementara. Dan setelah beberapa jam, rasa sakit itu kembali menyerang dengan intensitas yang lebih besar, hingga membuat Bu Harti hampir tidak bisa tidur atau makan. Semakin hari tubuh Bu Harti pun semakin kurus, kedua matanya terlihat cekung dan wajahnya terlihat sangat pucat. Kondisi Bu Harti jelas membuat Asih, Ranti dan kedua kakak laki-laki mereka merasa sangat khawatir. Setelah mendengar cerita yang penuh kengerian dari Asih dan Ranti, Dewa dan Nugroho tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Keduanya menyadari bahwa apa yang dialami Asih dan Bu Harti bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan cara-cara biasa. Keputusan terlihat jelas di mata Asih dan Ranti, dan itu membuat Dewa serta Nugroho semakin yakin bahwa mereka harus mencari bantuan yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengatasi masalah dari dunia tidak kasat mata. Dewa pun langsung menghubungi seorang ahli spiritual yang mereka kenal, seorang pria parubaya bernama Pak Surya, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib itu, bisa menangani hal-hal dari dunia lain. Pak Surya adalah sosok yang dihormati di daerah tempatnya tinggal. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi gangguan dari makhluk-makhluk gaib, dia juga memiliki reputasi yang baik dan sering dipanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah supranatural yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Keesokan harinya Dewa dan Nugroho serta Ranti dan Asih pun memutuskan untuk membawa Bu Asih ke rumah Pak Surya. Perjalanan mereka diselimuti oleh suasana tegang. Mereka tidak berbicara banyak karena pikiran mereka penuh dengan tanda tanya tentang apa yang sedang menimpa ibu mereka kala itu. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Pak Surya yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Dengan tatapan tenang namun terlihat serius, Pak Surya langsung meminta mereka masuk ke dalam rumahnya. Aroma dupa yang menyala memenuhi udara, memberikan suasana yang hening namun penuh dengan makna spiritual. Setelah mendengar cerita dari Asih dan juga Ranti, Pak Surya menarik nafas dalam-dalam, lalu memejamkan mata sejenak. Ketika Pak Surya membuka matanya kembali, tatapannya lebih tajam, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Pesugihan. Apa yang sedang menimpa ibu kalian ini adalah akibat dari pesugihan yang dilakukan oleh mendiang ayah kalian, ujar Pak Surya yang sontak membuat Dewa, Nugroho, Asih dan Ranti terkejut mendengarnya. Ada sebuah ritual wajib yang lupa dilakukan oleh mendiang ayah kalian, dan hal itulah yang membuatnya celaka hingga akhirnya meninggal dunia, imbu Pak Surya yang membuat keempat saudara itu tercengang. Walau merasa tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh Pak Surya, namun mereka tetap meminta Pak Surya untuk mengobati ibunya, serta mengusir makhluk-makhluk gaib yang selama ini mengganggu Asih. Untuk melepaskan gangguan dari makhluk-makhluk gaib, pemberi kekayaan yang sedang mengganggu ibu kalian, harus dilakukan ritual untuk memutus perjanjian gaib yang telah dilakukan oleh mendiang ayah kalian. Dewa dan Nugroho yang telah hidup berkeluarga dan tinggal jauh dari rumah kedua orang tuanya itu sama sekali tidak menyangka jika mendiang ayahnya telah melakukan pesugihan. Hal yang sama pun terjadi kepada Asih dan juga Ranti. Mereka tidak mengira jika gangguan-gangguan gaib itu berasal dari sosok makhluk yang mengikat perjanjian dengan mendiang ayahnya. Aku pun tidak menjanjikan apapun, tapi setidaknya aku akan berusaha memutus perjanjian gaib itu dan menyelamatkan kalian. Apakah kami juga akan mendapat imbas dari pesugihan itu, Mbah? Tanya Dewa dengan wajah penasarannya. Ya, karena semasa hidupnya ayahmu telah lalai dan tidak memberikan apa yang telah dia janjikan. Kalau begitu, kami serahkan bagaimana baiknya kepada Pak Surya. Kami akan mengikuti apapun yang Pak Surya minta. Pak Surya kemudian berdiri dan mengambil beberapa benda dari sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Dia mengambil sebuah keris kuno yang diselimuti kain putih, beberapa lembar daun sirih, dan sebuah botol kecil yang berisi cairan bening. Setelah itu dia mengajak Dewa dan yang lainnya untuk pulang ke rumah mereka dan melakukan ritual di sana. Sesampainya di rumah Bu Harti, Pak Surya langsung menuju ke kamar Bu Harti dan meminta Asih serta Ranti menjaga ibunya di lantai bawah.
Tanpa banyak bicara, Pak Surya mulai menyiapkan ritualnya. Setelah itu Pak Surya kemudian mengambil daun sirih dan menaruhnya di sekitar tempat tidur Bu Harti sambil mengucapkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Dia pun terlihat mulai menghunus keris yang dia bawa, dan dengan gerakan yang lembut namun penuh tenaga, Pak Surya mengarahkannya ke setiap sudut ruangan seolah-olah sedang mengusir makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat. Ritual pun berlangsung selama beberapa jam, dengan Pak Surya yang sesekali berhenti untuk berdoa dan berdiam diri. Dewa dan Nugroho hanya bisa diam melihat apa yang dilakukan oleh Pak Surya dengan harap-harap cemas. Saya sudah mencoba apa yang saya bisa dan sesuai dengan kemampuan saya. Tapi makhluk gaib pemberi pesugihan itu terlalu kuat dan tidak akan melepaskan kalian kecuali ada tumbal pengganti yang kalian sediakan, ujar Pak Surya sambil menghela nafas panjangnya. Apapun itu Pak, kami akan melakukannya. Yang penting ibu saya dapat disembuhkan dan kami dapat terhindar dari jerat makhluk gaib itu Pak. Baiklah, kalau begitu kalian harus menumbalkan seekor kambing jantan berwarna hitam dan kepala kambing itu harus dibuang di sungai yang mengalir deras, balas Pak Surya menjelaskan. Beberapa hari setelah ritual pembersihan yang dilakukan di rumah Bu Harti, Pak Surya memutuskan untuk melanjutkan dengan ritual yang lebih besar dan lebih sakral, yaitu pemutusan perjanjian gaib. Dewa dan juga Nugroho yang sangat ingin melihat ibunya sembuh segera mengikuti semua arahan Pak Surya tanpa ragu. Pada hari yang telah ditentukan, Dewa, Nugroho, dan Pak Surya pergi ke sebuah tempat yang terpencil di dekat sungai besar yang mengalir di pinggiran daerah tempat tinggal Pak Surya. Tempat itu dipilih dengan hati-hati oleh Pak Surya karena memiliki energi spiritual yang kuat, yang diyakini bisa mengantarkan sesaji ke dunia gaib yang memutuskan ikatan perjanjian tersebut. Pak Surya mulai dengan menyiapkan sesaji-sesaji yang akan dilarung pada aliran sungai besar tersebut. Setelah beberapa saat dalam keheningan penuh konsentrasi, Pak Surya melanjutkan dengan bagian inti dari ritual tersebut, yaitu penyembelihan kambing hitam. Dengan penuh kesakralan, Pak Surya mengangkat bilah golok tajam yang biasa digunakannya dalam ritual-ritualnya, dan dengan satu gerakan cepat, kambing itu disembelih. Darahnya mengalir ke tanah, diserap oleh bumi sebagai bagian dari ritual yang penuh kesakralan. Kepala kambing yang telah disembelih itu kemudian diikat dengan kain putih dan bersama dengan sesaji-sesaji lainnya dilarung ke dalam sungai besar. Arus sungai yang deras membawa kepala kambing serta sesaji tersebut menjauh, seolah-olah mengantarkan beban dan kegelapan yang tengah mengikat keluarga Bu Harti ke tempat yang jauh pula. Tempat di mana perjanjian gaib itu tidak lagi memiliki kekuatan. Setelah ritual selesai, Pak Surya kembali mengucapkan doa penutup, memohon perlindungan dan kebaikan bagi keluarga Bu Harti. Dengan selesainya ritual ini, Pak Surya merasa yakin bahwa perjanjian gaib yang telah menghantui keluarga Bu Harti dapat diputuskan. Beberapa hari setelah ritual tersebut, perubahan mulai terlihat. Kondisi Bu Harti perlahan namun pasti mulai membaik. Rasa sakit yang selama ini menyiksa tubuhnya mulai menghilang dan warna kulitnya yang pucat mulai kembali normal. Tubuhnya yang lemah mulai mendapatkan kembali kekuatannya dan nafsu makannya kembali seperti semula. Tidur yang selalu terganggu oleh mimpi buruk dan rasa sakit kini mulai nyenyak dan tenang. Asi yang telah menyaksikan penderitaan ibunya selama ini merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya, meskipun dia masih merasakan sisa-sisa ketakutan dari kejadian-kejadian yang menakutkan sebelumnya. Dia mulai bisa bernapas lega melihat ibunya yang perlahan pulih dari sakit yang tidak terjelaskan itu. Pak Surya menegaskan bahwa meskipun kondisi Bu Harti membaik, mereka harus tetap waspada dan menjaga diri karena dunia gaib tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Namun dengan ikatan perjanjian gaib yang telah putus, keluarga Bu Harti memiliki kesempatan baru untuk hidup dalam ketenangan tanpa diganggu oleh kekuatan gelap yang pernah menghantui mereka. Kehidupan di rumah Bu Harti pun kembali normal meskipun kondisi toko serba ada miliknya itu tidak seramai biasanya. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Bu Harti dan keempat anaknya. Ketenangan yang kini mereka rasakan sekarang adalah hasil dari perjuangan melawan kekuatan-kekuatan tidak kasat mata. Dan mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus mereka jaga dengan baik agar tidak terulang kembali di masa depan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.